Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Uci. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 3 ya anak-anak, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang dibuat dari plastik dengan benar. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat memahami istilah yang terkait dengan materi pembentuk benda dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. 4. Dengan melakukan praktek musyawarah, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Yang kelima, dengan menuliskan pengalaman musyawarah di kelas, siswa mengetahui arti penting dari musyawarah dengan tepat. Nah, lanjutkan anak-anak, kita perhatikan gambar yang ada pada layar. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air ataupun tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dengan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Anak-anak, kita perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, kertas. Kertas akan membutuhkan waktu 2–5 bulan untuk bisa terurai. Sedangkan kardus membutuhkan waktu 5 bulan. Kulit jeruk membutuhkan waktu 6 bulan. Puntung rokok membutuhkan 10 tahun. Kulit sepatu membutuhkan waktu 25 hingga 40 tahun untuk terurai. Plastik atau sejenis bungkus deterjen bisa terurai 50 hingga 80 tahun. Plastik dapat terurai 50 tahun hingga 100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium dapat terurai 80 hingga 100 tahun. Aluminium dapat terurai 80 tahun hingga 100 tahun. Baterai dapat terurai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek
membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah, anak-anak, jadinya kalian harus dapat memilah-milah apa yang harus digunakan dengan plastik, apa yang harus digunakan dengan kertas atau daun. Jadi, kamu dapat membayangkan, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik itu akan terurai 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Cukup lama bukan? Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi. Yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali. Dan recycle yaitu mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan. Artinya kita harus mengurangi penggunaan kantong plastik. Contohnya ketika kalian berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Sehingga kalian tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah yang lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang plastik. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi ini selamat. Ya, itu ada lambang reduce, reuse, dan recycle ya anak-anak. Ya, kita lanjutkan. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Akan tetapi, plastik juga dapat digunakan untuk membuat bola. Seperti bola pingpong, bola sepak. Ya, banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan sebelumnya pemanasan terlebih dahulu. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan mengoper bola sebagai berikut. Kalian perhatikan gambar yang ada di layar ya. Aturan permainan bola tangan yaitu 1. Permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Dan yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Nah, kalian dapat mempraktekkan di rumah bersama teman-teman kalian di lingkungan rumah kalian. Anak-anak, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Dan jagalah kesehatan. Jagalah kebersihan. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker. Demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.